Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer. Dengan saya sendiri, Naufal Aulia Mika. Saya Nadia Putri Febrianti. Saya Retindalian Degita. Yang pertama ada konteks permasalahan. Kualitas pelayanan pada kedai kopi dapat mencakup semua aspek seperti pelayanan, antrian, pelayanan pemesanan, pelayanan kebersihan, dan ketersediaan pemesanan dan fasilitas lainnya. Layanan antrian adalah layanan yang berhubungan dengan konsumen. Oleh karena itu, menarik untuk dianalisa kualitas pelayanan di sistem antrian pada sebuah kedai kopi. Starbucks adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail restoran, retail kopi dan teh, minuman, dan hiburan. Starbucks merupakan perusahaan kopi dan kedai kopi multinasional. Di Indonesia, Starbucks memiliki 147 franchise yang tersebar di 12 kota. Beberapa produk andalannya adalah Frappuccino, biji kopi, minuman botol, merchandise, baked goods, and made-to-order beverage. Kedatangan konsumen yang terlayani sangat banyak setiap harinya. Permasalahan ini mengukur tingkat optimalisasi sistem antrian yang berlaku saat ini di Starbucks. Pada waktu pelayanan, jumlah konsumen yang terlayani dan waktu tunggu konsumen hingga terlayani dalam sistem antrian. Hasil pengukuran tingkat optimalisasi sistem antrian saat ini dibandingkan dengan usulan sistem antrian agar tingkat kepuasan konsumen selaku pelanggan terpenuhi. Sistem antrian usulan diperoleh melalui pendekatan simulasi dengan bantuan software Flexsim. Pendekatan simulasi dipilih untuk memudahkan pemodelan antrian yang diusulkan. Simulasi merupakan salah satu cara yang cobaan dengan simulasi merupakan model yang mengadaptasi perilaku sistem nyata. Setelah beroperasi selama Setelah beroperasi selama beberapa lama, Starbucks menemukan bahwa ramalan permintaan untuk bulan ke-13 itu sangat banyak. Untuk memenuhi kelemahan sebagai analis industri untuk menemukan dan memberikan solusi yang akan digunakan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan dengan metodologi riset operasional. Proses produk Starbucks dimulai dengan konsumen yang datang untuk memesan produk yang ada di Starbucks dengan dasar sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar proses pembuatan produk Starbucks yang dimulai dengan kedatangan konsumen. Selanjutnya, setiap kedatangan konsumen yang kedatangannya secara tidak konstan, konsumen pun dapat memesan berbagai macam produk di Starbucks. Kemudian, pesanan tersebut masuk ke mesin pemesanan konsumen dengan waktu berdistribusi normal sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar tabel order machine. Dari pesanan yang dipesan oleh konsumen, pesanan tersebut masuk ke dalam order machine untuk dicatat dan masuk ke proses berikutnya. Konsumen melakukan pembayaran dengan waktu berdistribusi normal. Dapat dilihat pada layar pada tabel payment counter. Setelah konsumen melakukan pemesanan dan sudah melakukan pembayaran, maka proses terakhir adalah pengambilan pesanan konsumen Starbucks. Konsumen melakukan pengambilan pesanan dengan waktu berdistribusi normal sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar yaitu tabel pick up counter. Nah, selanjutnya ada settlement of Starbucks. Yang pertama ada decision owner, yaitu pemilik Starbucks-nya. Objektifnya itu mengoptimalkan pelayanan Starbucks. Decision kriterianya meningkatkan kualitas pelayanan Starbucks. Perform or measure-nya membuat sistem simulasi pelayanan Starbucks. Kontrol inputnya jumlah konsumen yang dilayani di Starbucks. Konteksnya jumlah pelayanan. Selanjutnya ada influence diagram. Di sini ada output mengoptimalkan pelayanan Starbucks dengan sistem variabelnya yaitu waktu pelayanan dan waktu kedatangan konsumen. Di sini juga ada
input yang dikontrol, yaitu fasilitas yang tersedia, harga produk, kebersihan, luas tempat. Nah, selanjutnya pada waktu pelayanan itu ada kontrol inputnya, ketersediaan pemesanan dan jumlah karyawan. Lalu ada yang tidak bisa dikontrol itu waktu pembuatan pemesanan, banyaknya permintaan konsumen, keterampilan karyawan. Selanjutnya di waktu kedatangan konsumen itu ada dua uncontrollable input, yaitu jumlah konsumen yang datang dan waktu kedatangan konsumen. Baik, selanjutnya merupakan sistem elemen. Pada sistem elemen terdiri dari dua elemen, yaitu struktural elemen dan operational elemen. Pada struktural elemen terdiri atas entitas, resource, dan location. Untuk entitas sendiri terdapat pekerja, karyawan, konsumen, pesanan, produk, serta fasilitas. Lalu untuk resources sendiri itu ada kedatangan konsumen, order machine, payment counter, pick up counter. Dan untuk location-nya itu ada tempat kedatangan konsumen, tempat order machine sebelum ke payment counter sebelum ke pick up counter, dan pick up counter. Lalu untuk operational elemen sendiri itu terdapat jam kerja, yaitu Senin sampai Minggu pada pukul 10 pagi hingga 22 malam. Lalu terdapat juga routing yang dimana terdiri atas entitas, location, resource, output, dan destination. Untuk entitasnya sendiri ada konsumen, pekerja, pesanan. Lalu terdapat lokasinya yaitu tempat kedatangan konsumen, tempat payment counter, dan tempat pick up counter. Untuk resource-nya terdapat order machine, payment counter, pick up counter. Serta output-nya itu ada order, kertas bill, produk, atau minuman. Dan untuk destination-nya ada payment counter, pick up counter, hingga selesai dari pesanan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian verifikasi. Seperti tertera pada gambar berikut, ada 3 gambar, yaitu order machine, payment counter, dan pick up order counter. Untuk order machine sendiri menghasilkan output sebesar 45 pesanan. Lalu untuk payment counter sebesar 45 pesanan. Dan pick up counter juga menghasilkan output sebesar 44 pesanan. Lalu terdapat juga walk-in process, yang dimana pada tabel walk-in process order machine dengan waktu distribusi N12,1,3,45 yang dimana didapatkan lower limit sebesar 519 detik dan upper limit sebesar 933 detik. Dengan average of dashboard pada order machine didapat 730,8, sehingga walk-in process pada order machine didapatkan informasi yaitu verify, karena nilai average of dashboard-nya berada di rentang lower limit dan upper limit. Lalu juga untuk payment counter dengan waktu distribusi N-nya yaitu 8.3 dan 2.3. Didapatkan lower limit sebesar 360 detik dan upper limit sebesar 636 detik. Lalu pada average of dashboard-nya terdapat waktu yaitu 495,6 detik, sehingga menghasilkan informasi yaitu verify. Lalu juga untuk yang terakhir itu ada pick up counter dengan waktu distribusi sebanyak N8,43 dan 1.78 dengan jumlah lower limit yaitu 399 detik dan upper limitnya 612,6 detik, sehingga didapatkan average of dashboard-nya yaitu 505,8 detik dan berstatus verify. Selanjutnya yaitu validasi menggunakan uji Welch. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data sampel telah diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Data berdistribusi normal diperlukan untuk mencari perbandingan datanya menggunakan uji Welch. Berikut merupakan hasil dari uji Welch. Tabel di layar merupakan output dari replikasi dan output sistem real ke dalam tabel. Masukkan data sesuai dengan jumlah replikasi yang diperoleh. Karena 15 adalah hasilnya, masukkan 15 data dan kecualikan output pemanasan. Dengan menggunakan IBM SPSS, statistik dalam hasil perhitungan normalisasi, dapat dilihat bahwa simpangan baku hasil perhitungan adalah
0,200 yang lebih dari nilai alfa yaitu 0,05. Dapat dikatakan bahwa hasil simulasi valid sehingga diketahui bahwa data simulasi dan real system berdistribusi normal dengan signifikansi lebih besar daripada confidence level yaitu 0,2 lebih dari 0,05. Uji Welch adalah uji parametrik untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok independen tanpa mengasumsikan varians populasi yang sama. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji Welch yang didapat yaitu 2,642 S1-nya dan S2-nya yaitu 2,386. Untuk N1 dan N2 yaitu 15 karena jumlah data real system dan simulasi sistem sebanyak 15 data. X1 min X2 X bar 1 min X bar 2 kurangi HW yaitu min 0,483 sedangkan X bar 1 min X bar 2 plus HW yaitu 3,283. Half width menunjukkan lebar setengah dari interval kepercayaan dan pada kasus ini dapat HW sebesar 1,883 di mana DF atau derajat kebebasan yang didapat adalah 27,715 TDF alfa per 2 adalah faktor yang diperoleh berdasarkan nilai alfa per 2 dan perkiraan derajat kebebasan. Istilah derajat kebebasan dalam tabel T adalah nilai integer. Maka TDF alfa per 2 didapatkan sebesar 2,048. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji Welch, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata output real system dan simulasi karena pada interval tersebut terdapat 0. Maka dapat dikatakan bahwa model tersebut valid. Selanjutnya, pada output analisis yang tertera pada gambar di layar merupakan layout model dalam proses pembuatan produk pada sebuah kedai kopi Starbucks. Dan terdapat location arrival of customer, queue of order machine, antrian payment, payment counter, pick up order counter, dan 2 orang operator sebagai payment operator serta pick up operator. Dalam kedai tersebut terdapat waktu kerja kedai, waktu kerja karyawan selama 7 hari kerja dalam seminggu yaitu Senin sampai Minggu dimulai dari pukul 8 sampai 20 jam 10 malam. Karena untuk persiapan karyawan tersebut, namun kedai tersebut dibuka pada jam 10 pagi. Dalam proses tersebut dimulai dari kedatangan konsumen. Pada proses pertama itu konsumen yang datang akan mengantri untuk memesan menuju order machine. Setelah memesan, konsumen melakukan pembayaran dengan mengantri terlebih dahulu untuk menuju payment counter. Di payment counter dibantu oleh seorang operator yang bertugas sebagai kasir. Selanjutnya, konsumen akan mengantri untuk mengambil pesanannya di pick up order counter dan dibantu oleh seorang operator. Dan yang konsumen sudah selesai mengambil pesanan, pengambilan pesan tersebut merupakan akhir dari proses antrian pembelian produk di Starbucks. Selanjutnya, konsumen bisa keluar dari prosesnya. Nah, selanjutnya di sini ada alternatif 1 yaitu penambahan jam kerja dengan duration itu adalah 15 dan outputnya totalnya 756. Selanjutnya ada antrian pada alternatif 1 yaitu di order itu tidak ada antrian dan pada pick up order itu juga tidak ada antrian. Sementara di payment itu ada 1 antrian. Nah, di sini pada model alternatif 1 yaitu mempertimbangkan working shift dengan cara menambahkan jam kerja selama 1 jam. Jam kerja perusahaan berlangsung selama 13 jam dimulai dari pukul 10 hingga 11 malam. Jadi hasil reflection selama 15 hari dengan work out time jam 9 pagi hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dan selesai pada jam 11 malam hari Senin tanggal 28 Desember 2020 dengan mengikuti model simulasi didapatkan pada research exit. Terdapat simulasi antrian pada Starbucks untuk melihat hasil dari penambahan jam kerja didapatkan hasil input sebesar 763.
Baik, selanjutnya merupakan alternatif 2, yang dimana ini merupakan penambahan jumlah mesin. Jadi pada alternatif 2 sendiri, ini mendapatkan total output replication sebesar 702, dan juga antrian order sebesar 0, kemudian antrian pickup order sebesar 0 juga, dan antrian pembayaran 0. Selanjutnya terdapat model pada alternatif 2, yaitu mempertimbangkan jumlah mesin dengan cara menambahkan mesin pada proses produksi. Penambahan mesin dilihat dari hasil state bar, bahwa order mesin adalah mesin yang bekerja paling keras di antara semua mesin karena mendapatkan 66%. Jadi mesin yang perlu digandakan merupakan mesin yang bertujuan untuk menurunkan kecepatan pemrosesan adalah order mesin. Lalu pada gambar berikutnya, jam kerja perusahaan berlangsung selama 12 jam yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sehingga hasil run flexim selama 15 hari dengan warm up time pada jam 9 pagi hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dan stop time pada 22 hari Senin tanggal 28 Desember 2020 dengan menguji model simulasi. Sehingga didapatkan result exit terdapat simulasi antrian pada Starbucks untuk melihat hasil dari penambahan mesin dan mendapatkan hasil input sebesar 658. Selanjutnya yaitu comparing two systems. Guided T-confidence interval untuk membandingkan dua metode ini untuk sampel berpasangan yang diidentifikasikan dengan subjek yang sama tetapi memiliki dua kelakuan atau pengukuran yang berbeda. Di sini terdapat hipotesis. Berdasarkan tabel sebelumnya di atas, kami telah menemukan interval kepercayaan untuk kedua alternatif. Kami menemukan perbedaan antara kedua alternatif dan terlihat bahwa rata-rata perbedaan tersebut adalah 3,6. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, X bar 1 min 2 min HW adalah 1,44133,0875 dan X bar 1 min 2 plus HW adalah 5,78669125. Jadi interval kepercayaan yang didapat adalah 1,44133,0875. Itu lebih kecil daripada 1 min 2 lebih kecil dari 5,7586699125 karena X bar 1 min 2 min HW dan X bar 1 min 2 plus HW berada di sisi positif, kita harus menolak K0 yang membuat kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara alternatif 1 dan alternatif 2. Jika hasil X bar 1 min 2 min HW dan X bar 1 min 2 plus HW mengatakan sebaliknya, maka kita dapat menerima H0. Sekian presentasi dari kami. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.